2026 belum genap sebulan dan kita itu udah dapet ramalan atau prediksi yang bisa dibilang cukup mengerikan. Terakhir ya, mantan presiden ke-6 kita ya Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu mengatakan di Twitternya pada tanggal 19 Januari 2026 bahwa yang namanya Perang Dunia Ketiga itu sangat mungkin akan terjadi. Kalau misalnya ngomong tentang hal ini adalah orang random ya, yang kita semua nggak tahu bagaimana rimbanya ya, atau orang yang memang terkenal halu ya, biasa ngomong tentang bumi datar, kemudian ada konspirasi elit global dan sebagainya, ya mungkin bisa kita abaikan. Masalahnya Pak SBY itu bukan termasuk orang yang seperti itu. Assalamualaikum teman-teman semua, saya Adnan dan selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita semua akan bahas sebuah prediksi, atau bisa kita sebut sebagai ramalan juga ya, tentang bagaimana dunia ini bakal berjalan di masa depan. Adapun lakon kita pada hari ini adalah Pak SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden ke-6 kita yang juga punya karir militer yang bisa dibilang lumayan mentereng. Sejak awal beliau meniti karir di kemiliteran, beliau ini termasuk lulusan terbaik pada zamannya. Adapun analisis beliau soal bagaimana dunia kita ini ya, semakin hari itu semakin berjalan menuju ambang Perang Dunia Ketiga. Beliau itu banyak menggunakan sudut pandang historis atau kesejarahan. Yang mana hal ini itu cocok dengan tema channel kecil yang sedang kamu tonton. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita baca bersama-sama apa yang beliau nyatakan di Twitter. Di paragraf 1 dan 2 bisa kita lihat ya bahwa Pak SBY itu ternyata masih mengikuti tren geopolitik dan juga apa-apa yang terjadi di dunia internasional. Dan pada penutup paragraf kedua beliau ini menyatakan kekhawatirannya. Khawatir akan apa? Kalau ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Beliau juga menyatakan kecemasannya. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi ya, ini beliau katakan, kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga. Cukup menegangkan juga. Kita lanjut ke paragraf 3 ya. Ini adalah inti dari argumentasi beliau dan analisis beliau tentang apa yang bakal terjadi di masa depan. Beliau mengatakan bahwa sangat mungkin Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi. Meskipun ya, kata beliau, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, hari demi hari, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama ya tahun 1914 sampai 1918 dan juga Perang Dunia Kedua ya 1939 sampai 1945 memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini. Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas. Adapun di paragraf-paragraf setelahnya, isinya itu kurang lebih adalah sebuah harapan dan juga tata cara yang beliau usulkan untuk mencegah agar Perang Dunia Ketiga ini jangan sampai terjadi. Ini insya Allah nanti bisa teman-teman baca-baca sendiri ya. Adapun titik utama pembahasan kita pada video kali ini adalah di paragraf ketiga beliau, tentang bagaimana beliau menilai bahwa keadaan kita sekarang ini itu mirip dengan keadaan sebelum Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka dari itu kita langsung menuju ke poin pertama yang beliau ajukan, yaitu tentang bagaimana hari ini itu muncul pemimpin-pemimpin yang pada haus perang. Di Perang Dunia Pertama, kita punya sosok seperti Kaisar Wilhelm dari Jerman, kemudian ada juga Konrad von Hotzendorf dari Austria, dan juga Winston Churchill dari Inggris. Adapun di Perang Dunia Kedua ya, ini kayak teman-teman udah pada kenal semua, ada bapak-bapak kumis kotak dari Jerman bernama Adolf Hitler. Adapun kita pada hari ini ya, bisa juga nih kita absen pemimpin-pemimpin dunia yang kayaknya agak bermasalah. Yang pertama ya, ada Vladimir Putin dari Rusia. Yang kedua, ada Xi Jinping dari Cina. Ketiga, ada Benjamin Netanyahu dari Israel. Dan yang keempat, ada Donald Trump dari Amerika Serikat. Apa kesamaan di antara pemimpin-pemimpin yang udah kita sebutin tadi? Yang paling mencolok adalah mereka ini bukan termasuk orang-orang yang biasa diajak kompromi. Mereka ini kalau datang ke meja perundingan itu bukan nyari sebuah titik temu demi perdamaian, enggak. Yang mereka cari adalah bagaimana agar tujuan mereka itu bisa tercapai dan juga dilegalkan oleh negara-negara lain. Dan mindset mereka tentang peperangan itu ya sama sekali beda dengan mindset kita-kita semua. Sebagai rakyat biasa ya, kita ya, saya dan kamu. Itu kan menganggap bahwasanya perang itu ya kalau bisa ya jangan terjadi. Dan kalau ada perdamaian ya itu adalah jalan yang paling baik. Mereka-mereka ini sebaliknya, perang itu adalah salah satu cara aja untuk meraih tujuan apa yang mereka mau. Hal ini bisa kelihatan dari apa yang dilakukan oleh Putin di Ukraina, kemudian Israel di Palestina, dan Cina ke Taiwan. Baru-baru ini juga Donald Trump ya katanya pengen nyaplok Greenland. Agak anomali sebenarnya karena Greenland ini adalah wilayah milik sekutu mereka sendiri. Dan dalam surat terakhir beliau bahkan mengatakan secara eksplisit ya bahwa yang namanya perdamaian itu bukan termasuk prioritas utama beliau.
Yang jadi prioritas utama beliau adalah bagaimana keinginan beliau dan juga Amerika itu tercapai. Jadi bisa kita nilai nih, analisis Pak SBY tentang bagaimana munculnya pemimpin-pemimpin dunia yang pada haus perang itu adalah sebuah analisis yang sangat-sangat benar. Kemudian kita bisa lanjut pada poin 2 analisis Pak SBY ya, yaitu tentang terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan. Pada perang-perang dunia yang telah terjadi dalam sejarah kita, yaitu memang ada yang namanya aliansi militer besar yang saling berhadapan-hadapan. Di Perang Dunia Pertama misalnya ada yang namanya Blok Sentral melawan Blok Entente. Kemudian pada Perang Dunia Kedua ya ada yang namanya Blok Poros melawan Blok Sekutu. Kemudian pertanyaannya nih, apakah dunia kita sekarang ini itu juga mengenal yang namanya blok-blokan dan saling berhadap-hadapan? Jawabannya adalah iya dan juga tidak. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini loh, memang negara-negara yang kita kenal sekarang itu ada yang posisinya berhadap-hadapan ya. Misalnya Eropa Barat dan juga Amerika itu berhadapan dengan yang namanya Rusia, Iran dan juga Cina ya. Tapi soal aliansi, nah ini yang belum bisa kita katakan sebagai berhadap-hadapan. Memang Eropa Barat dan juga Amerika itu punya yang namanya aliansi NATO ya, Pakta Atlantik Utara. Tapi apakah kemudian negara-negara seperti Rusia, Iran dan Cina itu punya sebuah perjanjian yang mirip-mirip? Nyatanya enggak. Jadi nggak nutup kemungkinan tuh kalau misal ya Rusia itu jadi perang sama NATO, Iran dan Cina itu ya bisa jadi nggak bantu mereka karena ya nggak ada secara formal itu nggak ada perjanjian militer kok. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa poin kedua analisis Pak SBY ya tentang bagaimana dunia itu terbagi dalam sebuah blok ya yang saling berhadap-hadapan itu bisa dibilang adalah analisis yang benar. Cuma ya perlu beberapa catatan khusus. Sekarang kita menuju ke poin 3 dari analisisnya Pak SBY yaitu tentang pembangunan militer secara besar-besaran. Perang Dunia Pertama itu bisa dibilang adalah ajang uji coba ya. Testing dari sebuah senjata baru ketika itu. Ada yang namanya machine gun, ada yang namanya meriam howitzer dan juga ada kapal-kapal perang dengan meriamnya yang besar. Kemudian di Perang Dunia Kedua ya kita bisa lihat nih sejauh mana tank dan juga pesawat itu bisa dimainkan secara efektif. Kita juga kenal adanya raja baru di lautan ya. Tadinya kan kapal-kapal dengan meriamnya yang besar itu kemudian berpindah ya. Raja barunya adalah sesuatu yang kita namakan sebagai kapal induk ya. Isinya itu bisa puluhan pesawat. Adapun di zaman kita sekarang ini ya bisa dibilang inovasinya udah kebanyakan. Kita kenal ada yang namanya rudal balistik, kita kenal ada yang namanya nuklir, bahkan ya di Ukraina ya kita lihat akhir-akhir ini itu banyak sekali yang namanya drone. Jadi ini adalah pesawat kecil ya, dikendaliin dari jarak jauh, udah kayak main game nih. Tapi dibuat untuk nyerang musuh gitu loh. Jadi ya memang semua negara di dunia ini itu lagi berlomba-lomba bikin senjata baru dan ya analisisnya Pak SBY di sini bisa dibilang sangat-sangat on point. Kita masuk ke poin terakhir dari analisisnya Pak SBY ya, yaitu tentang geopolitik yang sedang benar-benar panas. Kita bareng-bareng absen ya. Apa aja yang udah terjadi di awal tahun 2026. Dan ketika video ini dirilis, ini bulan Januari aja belum lewat nih. Kita sebutin satu-satu. Pertama, minggu pertama dari bulan Januari. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, itu diculik oleh tim militernya Donald Trump. Secara praktis ya sekarang negara yang namanya Venezuela itu berada di bawah kekuasaannya Amerika. Masuk ke minggu kedua dan ketiga ya, ini terlalu banyak sesuatu yang bisa kita sebutin. Satu-satu aja ya. Pertama, Ukraina itu diancam dengan rudal balistik oleh Rusia. Namanya rudal Oreshnik. Kedua, Cina melakukan latihan militer gabungan di Taiwan. Ini jelas-jelas provokasi ya oleh Cina. Dan yang ketiga nih yang masih lagi hot-hotnya lah, masih lagi baru-baru ini, Iran kena demo besar-besaran. Bahkan ya katanya demo ini tuh bisa dibilang menggoyang kekuasaannya Ayatollah di sana. Dan terakhir nih yang lagi berjalan, lagi ongoing dan agak aneh juga, itu adalah keinginan Donald Trump untuk nyaplok Greenland. Yang mana Greenland ini adalah aslinya milik Denmark. Denmark itu anggota dari NATO. Jadi orang-orang Eropa nih, negara-negara Eropa sekarang lagi bingung nih. Mau nentang Amerika, ya Amerika negara kuat, mau nggak nentang ya gimana NATO-nya nggak fungsi nanti. Gimana ceritanya ada anggota NATO dicaplok tapi nggak diapa-apain kan, dibiarin aja masa. Jadi analisis pakai SBY tentang bagaimana geopolitik ini lagi panas-panasnya itu bisa dibilang adalah sangat benar. Dari peristiwa-peristiwa yang udah kita sebutin tadi bisa dibilang ya mengkhawatirkan betul ya. Apalagi ya apabila ada salah satu pihak yang kemudian melakukan eskalasi atau menambah panas ya. Hal ini ya kalau menurut saya pribadi yang berpotensi melakukannya itu ada dua orang. Pertama, Benjamin Netanyahu dari Israel ya, barangkali dia pengen ngutak-atik atau ngerusuhin Iran ya, itu sangat berpotensi. Dan yang kedua itu adalah Donald Trump dari Amerika. Kenapa? Mereka berdua itu adalah bisa dibilang pemimpin dunia yang nggak bisa diprediksi. Mereka itu sebuah gambaran yang sangat tepat dalam kalimat itu adalah ya semau gue. Udah, mereka itu kayak gitu aja. Tapi ya apakah dengan kenyataan-kenyataan seperti ini ya kemudian kita katakan bahwa yang namanya Perang Dunia Ketiga itu bakal fix terjadi?
Ya, nggak juga ya menurut saya ya. Dan menurut Pak SBY juga ya. Pak SBY itu kan nggak bilang fix terjadi ya, hanya bilang sangat mungkin terjadi. Dan memang ya, dunia kita ini dalam sejarah itu pernah mengalami krisis yang jauh lebih besar dari ini. Yaitu ketika dulu Perang Dingin ya, Uni Soviet itu menaruh rudal dengan nuklir di dekat Amerika ya. Itu adalah sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai krisis misil Kuba ya, Cuban Missile Crisis. Dulu itu dunia udah diambang perang nuklir ya. Jadi ibarat kayak pemimpin Uni Soviet dan Amerika nih, ibarat kayak cuma tinggal pencet tombol aja, dan alhamdulillahnya ketika itu mereka nggak mencet tombolnya. Kalau ya sampai mereka itu mencet tombolnya, ya dunia yang kita lihat sekarang yaitu bisa jadi sangat-sangat berbeda wujudnya. Dan kalaupun ya dengan semua kenyataan itu ya, dengan semua harapan kita, ternyata pada saatnya nanti perang dunia ketiga itu ya terjadi juga dalam masa hidup kita ya, saya cuma bisa ngucapin bahwa senang bisa mengenal Anda. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya video kita pada kali ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan kalau ada yang mau didiskusikan silakan ya, kolom komentar terbuka lebar ya. Yang penting diskusi dengan yang cara-cara yang beradab. Begitu, akhirul kalam. Aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.